kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama, sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, pembahasan tentang mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, mengapa pusat gereja Katolik ada di Vatikan dan mengapa tidak di Yerusalem atau Nazaret? Saudari-saudara yang terkasih, Paus tidak harus tinggal di Vatikan. Dalam sejarahnya, Bapa Suci pernah tinggal di Perancis selama hampir 100 tahun dan kemudian diboyong kembali ke Roma. Namun saat ini Bapa Suci adalah uskup Roma, karena disitulah Santo Petrus menjalani bagian akhir dari hidupnya dan meninggal. Santo Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul, pemimpin tertinggi gereja, dan sebagai wakil Yesus Kristus. Karena itu, keuskupan kota Roma mempunyai peran yang sangat khusus. Sejak itu, Roma dipandang sebagai pusat perkembangan gereja Katolik. Inilah yang membuat Roma mempunyai kedudukan yang sangat khusus dan tak tergantikan. Dalam kenyataannya, ada surat-surat dan petunjuk-petunjuk lainnya, bahkan sebelum Rasul terakhir meninggal, bahwa uskup kota Roma diakui sebagai pemegang otoritas atas semua daerah lainnya dalam gereja. Salah satu dan paling terkenal di antara semua itu ialah surat Santo Clemens, Paus ketiga sesudah Santo Petrus. Surat itu ditujukan kepada gereja di Korintus pada tahun 95. Santo Clemens menyatakan
Roma sebagai pusat gereja dan kedudukannya memiliki otoritas di atas komunitas gereja lain. Surat itu kemudian disusul munculnya peraturan dan ajaran lain yang mengatur hak-hak Bapa Suci sebagai pemimpin tertinggi gereja yang berkedudukan di Roma. Dasar selanjutnya adalah kenangan akan Santo Petrus dan sejarah gereja sejak awal. Ini mendasari kenapa tidak mungkin untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan gereja Katolik dari Roma termasuk ke Yerusalem dan juga tempat lain. Jadi, kunci dari sejarah mengapa pusat gereja Katolik ada di Roma atau Vatikan adalah Santo Petrus yang dalam perjalanan akhir hidupnya ia berada di Roma. Karena itu, Yerusalem tidak menjadi pusat pemerintahan gereja Katolik. Paus adalah kepala negara Vatikan. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Luas Vatikan hanya 44 hektar. Posisinya ada di tengah kota Roma, Italia. Luas Vatikan kurang lebih sepertiga luas Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki lahan sekitar 150 hektar. Kebun Raya Bogor bahkan lebih luas dari Vatikan. Luas Kebun Raya Bogor sekitar 87 hektar. Vatikan, negara yang amat kecil itu merupakan pusat spiritual gereja Katolik dan tempat tinggal resmi Paus, pemimpin tertinggi 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pusat agama Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, padahal Yesus lahir di Betlehem, besar di Nazaret, dan wafat di Yerusalem? Tiga wilayah itu saat ini berada dalam teritori negara Israel dan Palestina. Jika ditarik garis lurus di Google Map, jarak Yerusalem ke Vatikan sekitar 2.300 km, menyeberangi Laut Tengah. Pusat gereja Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, bukan karena Yesus lahir, besar, atau meninggal di tempat itu, tetapi karena perjalanan sejarah panjang perkembangan gereja selama kurang lebih 2000 tahun sejak Yesus wafat di Bukit Golgota, Yerusalem. Kata gereja dipahami bukan sebagai gedung tempat beribadah, namun persekutuan orang-orang yang beriman pada Yesus. Maka sejarah gereja dalam arti ini dimaknai sebagai sejarah perjalanan para pengikut Yesus. Dalam Injil dikisahkan, Yesus memiliki 12 murid pertama. Ada 2 orang yang bernama Simon. Pertama, Simon yang berprofesi sebagai nelayan, dan yang kedua, Simon orang Selot. Selot adalah kelompok politik dan religius Yahudi yang berjuang membebaskan wilayah Yahudi kala itu dari cengkeraman kerajaan Romawi. Selain 2 orang bernama Simon itu, murid pertama Yesus adalah Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Ke-12 orang itu selalu mengikuti Yesus keliling untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita di sejumlah desa dan kota yang saat ini menjadi wilayah Israel dan Palestina, antara lain Nazaret, Kapernaum, Kana, Betsaida, Nain, Magdala sekarang Migdal, Betania sekarang Al-Aisaria, Jericho, dan Yerusalem. Kabar sukacita yang disebarkan Yesus adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia dan hendaknya manusia juga mengasihi sesamanya. Manusia diajak untuk bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini
pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama, sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, pembahasan tentang mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam.
ke-15. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paskalis Aditya Wardana SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi prenekaristi kita pada Ekaristi pagi hari ini, yang pertama dimohon untuk mengucap syukur atas ulang tahun Jennifer Violencia yang ke-18. Kiranya berkat Allah senantiasa menyertai Jennifer untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita mohon kerahiman Allah bagi jiwa Bapak Yosef Edi Yusuf, Ibu Maria Roswani, Ananda Mika Venditio, dan Carlos Jose Jugo. Yang terakhir juga kerahiman Allah bagi jiwa Papa Paulus Gunawan Kohar dan Mama Maria Suciarni Caniago. Bagi jiwa-jiwa yang kita bawa dalam prenekaristi ini, semoga mereka boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang tinggalkan dan juga berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta orang muda yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Semesta mengundang kita pada hari Minggu biasa ke-15 ini untuk menyadari kondisi real hidup kita masing-masing, sekaligus bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka di awal prenekaristi ini, marilah kita hening sejenak, kita awali prenekaristi ini dengan mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Bersama-sama kita akui segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenar-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani, menolak segala yang bertentangan dengan nama ini, dan mengejar apa yang selaras dengannya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemang. Tanah-tanah padang
bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik, tanah hasil Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah.
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Marilah kita sejenak mencecap bagaimana Tuhan ingin menyapa kita pribadi masing pribadi. Saudara dan saudari yang baik, kalau kita pikir-pikir dan kalau kita ingat kitab Kejadian, apakah Bapak Ibu sewaktu bayi atau kalau ada bayi yang sekarang ini hadir, itu ditakdirkan sudah menjadi tanah yang punya semak duri? Apakah Anda itu ketika hadir melalui kedua orang tua kita tentunya, itu hadir dengan kondisi sudah bersemak duri, dengan banyak batu-batunya? Saya rasa tidak demikian. Dan kitab Kejadian, kalau kita setiap malam Paskah, kita itu diciptakan secitra dengan Allah. Artinya, Bapak Ibu yang baik dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses bagaimana pertama kali tanah kita itu adalah tanah yang baik, karena kita diciptakan secitra dengan Tuhan. Maka kalau sekarang tanah itu menjadi berbatu, ada semak durinya, pastilah itu perjalanan waktu yang membuat kita seperti itu. Maka kita akhirnya boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, mengapa tanah yang baik awal mula tadi, seperti anak-anak yang ketika awal mula saya berkati, dulu kita pun seperti mereka, tanahnya bersih, siap ditanami tumbuh-tumbuhan, tapi kok mengapa hidup saya sekarang begini ya? Ada semak durinya, ada batu-batunya ya, sehingga sabda Tuhan tadi tidak berbuah maksimal. Maka saudara dan saudari terkasih, akhirnya undangan yang pertama pada minggu ini kita diingatkan untuk kembali menjadi tanah yang baik. Karena pada awal mulanya kita memang tanah yang baik. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan Tuhan itu dengan berbatu-batu. Saya percaya itu tidak ada. Dan kalau kita mau ngetes, lihatlah Bapak Ibu kan banyak yang sudah berkeluarga ya kan. Dan ketika berkeluarga itu mengucapkan janji perkawinan setia sampai mati, suka duka, puntung malang dan lain sebagainya di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa lagu gini ya? Pulangkan saja itu kan. Mengapa itu lagu itu begitu tenar dinyanyikan? Kalau Bapak Ibu untung dan malang, suka dan duka, lagu itu nggak bakal tenar. Lagu itu tenar karena memang faktanya ada begitu ya kan. Saudara dan saudari terkasih, itu yang saya mau katakan. Dalam hidup kami para biarawan imam pun Bapak Ibu tahu juga, janji taat, murni, miskin di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak bisa menutup mata. Ada banyak hal yang mungkin juga Bapak bisa lihat terjadi. Maka akhirnya kita boleh berkata, semestinya tidak demikian. Semestinya kita baik dengan lantang mengatakan janji perkawinan, janji selibat, hidup murid dan lain sebagainya. Tetapi itu pun terjadi. Maka sekarang ini melalui perumpamaan itu kita mau diingatkan dan mau diundang untuk kembali menjadi tanah yang baik. Lalu saudara dan saudari terkasih, bagaimana kita bisa menjadi tanah yang baik? Itu tidak lepas dari peran sang penabur sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ini petani zaman sekarang, ini petani yang bodoh ini. Tidak akan ada petani yang sengaja menanam benihnya itu di tanah yang tidak baik. Ya pasti nggak untung, pasti nggak berbuah ya kan. Tapi dikatakan petani tiap pagi keluar menaburkan benihnya di tanah yang jelek,
dan ada yang di tanah yang baik. Lalu pertanyaannya, petani semacam apa dia ini? Itulah petani yang kita imani saat ini, yakni Tuhan. Tuhan itu datang setiap hari, menaburkan gak pilih-pilih. Kalau pilih-pilih sekali lagi, kita itu adalah tanah yang tidak baik. Gak mungkin dia akan memilih kita, karena gak ada untungnya. Tapi itulah Tuhan yang kita imani, yang dalam bacaan pertama dia mengatakan, apa yang keluar daripadaku gak akan kembali sia-sia. Keyakinan Tuhan yang seperti itulah yang membuat kita layak bersyukur pagi hari ini. Layak berterima kasih karena Tuhan gak pilih-pilih menaburkan benihnya. Kalau dia pilih-pilih, kita tahu sekarang, kita itu gak mungkin dipilih untuk ditanami sabdanya. Kita semua adalah tanah yang tidak baik. Namun itu tadi, bagaimana kita bisa mengusahakan tanah yang baik? Kita bersyukur punya Tuhan karena mau setiap kali datang menaburkan sabdanya. Maka saudara dan saudari terkasih, akhirnya dua fakta ini, bahwa keadaan kita yang tidak baik-baik saja, namun di satu sisi ada Tuhan yang luar biasa, senantiasa menawarkan kasih-Nya, membuat kita mestinya hari ini bisa mengusahakan tanah itu lebih baik. Mungkin tidak langsung 100 kali lipat, bisa 10 dulu, 20, tapi yang nyata bisa menghasilkan buah yang dirasakan banyak orang. Maka saudara dan saudari terkasih, akhirnya kita bersyukur pertama punya Tuhan yang mau mendatangi kita apapun situasi hidup kita saat ini dan mengundang kita untuk kembali menjadi tanah yang baik karena memang kita diciptakannya baik adanya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka.
Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan di altar. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dia yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi penghapusan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhusus akan jiwa-jiwa yang kami bawa dalam Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, dialah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang abadi. Aku percaya
Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut anugerah-Mu dari meja perjamuan ini. Kami mohon semoga dengan berulang kali merayakan misteri ini, kami makin merasakan daya penyelamatannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Warta Gereja 12 Juli 2026. 1. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Jadwal pembagian bantuan sosial Paroki Hati Kudus pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan 11 bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. 2. Misa Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Akan diadakan Misa Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia sekaligus misa syukur hari ulang tahun komunitas Adi Yuswa yang kedua pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11 bertempat di Gereja Hati Kudus. Pendaftaran melalui Ketua Lingkungan bagi warga paroki dan Ibu Esther bagi warga di luar paroki. 3. Retret Anak Muda BPK PKK Kapal. BPK PKK Kapal akan mengadakan retret anak muda dengan tema Ignite Your Heart pada hari Jumat sampai dengan Minggu 24 sampai dengan 26 Juli 2026 bertempat di Gereja Santo Yosef dan Geraha Bethesda Alang-Alang Lebar. Pendaftaran dapat scan melalui QR Code pada papan pengumuman. Laporan kolekte 5 Juli 2026. Kolekte pertama, sejumlah Rp23.734.000. Kolekte khusus KYD 2026, sejumlah Rp12.917.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian Warta Gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kebersamaan kita pada Ekaristi kali ini, terkhusus untuk para pelayan liturgi, lektor pemazmur, para misdinar, petugas kur dan organis yang ikut serta membantu kita untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam sakramen kudus.
Saya hanya menegaskan untuk retret anak muda yang diadakan oleh BPK Kapal, supaya Anda orang muda yang mungkin sedang tidak baik-baik saja atau sedang galau dan lain sebagainya, mungkin ini menjadi alternatif untuk mencari apa yang Anda ingin temukan. Dan sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan segenap rencana baik kita, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.